Malam jatuh dengan cepat ketika mobil keluarga Adrian memasuki jalan sempit menuju rumah baru mereka. Jalanan itu sepi, hanya diterangi lampu jalan yang suram dan berkedip-kedip seperti hendak padam. Rumah itu akhirnya muncul di ujung jalan, sebuah bangunan tua dengan atap curam dan cat yang mulai mengelupas. "Kenapa rasanya aku gak nyaman lihat rumah ini?" gumam Laura, putri sulung Adrian, sembari menekan dadanya yang terasa sesak tanpa alasan. "Sudah, jangan drama," kata Vina, ibunya, meski ia sendiri tak bisa menepis perasaan aneh yang menyelimuti udara di sekitarnya. Adrian memarkir mobil dan menghela napas panjang. "Ini hanya perasaan awal. Besok kalau kita sudah beres-beres dan rumah ini terasa lebih hidup, kalian pasti suka." Namun, saat mereka mulai membawa barang-barang ke dalam, sesuatu terasa salah. Rumah itu terlalu sunyi, terlalu dingin. Langit-langit tinggi menjulang dengan balok-balok kayu tua yang terlihat rapuh. Lorong-lorong panjang seakan mengarah ke kegelapan yang lebih dalam. Di lantai atas, jendela besar menghadap halaman depan. Tapi Laura bersumpah bahwa tadi ada seseorang yang berdiri di sana, mengawasi mereka. Malam pertama berjalan dengan canggung. Setelah makan malam seadanya, mereka naik ke kamar masing-masing. Adrian dan Vina berbagi kamar utama, sementara Laura menempati kamar di seberang lorong. Saat malam semakin larut, Laura mendengar suara. Bisik-bisik, ia terbangun, matanya menatap ke arah dinding kamar yang kusam. Suara itu terdengar seperti seseorang yang berbisik tepat di balik dinding. Tok, tok, tok. Ketukan pelan bergema dari dalam lemari tua di sudut kamar. Jantung Laura berdebar. Ia menarik selimut hingga ke dagu, tubuhnya menegang. Tiba-tiba, lemari itu terbuka perlahan. Engselnya berdecit nyaring di tengah malam yang sunyi. Di dalam, kegelapan pekat menyelimuti. Tetapi ada sesuatu di sana. Sepasang mata merah menyala. Laura menjerit. Laura merangkak mundur di atas ranjangnya. Matanya membelalak menatap lemari yang kini terbuka lebar. Di dalamnya, sosok itu berdiri tegak, tinggi, kurus, dan matanya merah membara dalam kegelapan. Nafasnya berat, terdengar seperti suara seseorang yang sekarat. Seketika lampu kamar berkedip-kedip. Lalu, suara Laura tercekat, bibirnya gemetar. Sosok itu melangkah keluar. Jari-jari tangannya panjang dan kurus, kukunya hitam dan melengkung seperti cakar. Ia mendekat perlahan, setiap langkahnya meninggalkan noda hitam di lantai kayu. Laura ingin menjerit, tapi suaranya tak keluar. Tubuhnya membeku seperti lumpuh. Lalu, rak, sosok itu berbisik. Suaranya menggema seolah berasal dari dalam dinding rumah ini. Kemudian, dalam satu kedipan mata, ia menghilang. Laura terjatuh dari ranjang. Tubuhnya gemetar hebat. Udara di kamar terasa lebih dingin dari sebelumnya. Dengan napas tersengal, ia merangkak ke arah pintu, meraih gagang pintu dengan tangan gemetar, dan membukanya dengan kasar. Ketika ia berlari ke kamar orang tuanya, Laura membeku di lorong. Di ujung lorong, berdiri sosok lain, bukan yang tadi. Yang ini lebih menyeramkan. Tubuhnya besar dengan wajah penuh luka menganga. Rahangnya menganga terlalu lebar, seakan tulangnya telah dipatahkan. Mulutnya berlumuran darah kental. Ia berdiri diam, mengawasi Laura dari dalam bayangan. Kemudian ia berlari ke arahnya.
Laura menjerit sekeras mungkin. Pintu kamar Adrian dan Vina terbuka lebar ketika mereka mendengar jeritan Laura. "Laura!" teriak Vina panik. Mereka menemukan putri mereka terduduk di lantai, tubuhnya gemetar, wajahnya pucat pasi seperti kehilangan darah. "Apa yang terjadi?" tanya Adrian, mencoba mengangkat tubuh Laura yang lemas. Laura menggeleng, air matanya mengalir deras. Di lorong, ada sesuatu, ada seseorang. Mereka menoleh ke lorong, kosong. Adrian mencoba menenangkan anaknya, berpikir itu hanya mimpi buruk akibat kepindahan ini. Namun, ketika ia membawa Laura kembali ke kamarnya, sesuatu menarik perhatiannya. Lantai kamar Laura penuh dengan bekas jejak kaki hitam, seperti noda arang yang berceceran. Jejak itu mengarah dari lemari ke pintu, dan anehnya, jejak-jejak itu berhenti di tempat Laura berdiri tadi di lorong. Seolah-olah sesuatu benar-benar berdiri di sana sebelum menghilang. Malam itu, Adrian tidak tidur. Ia duduk di ruang tamu dengan lampu menyala. Matanya terus mengawasi setiap sudut ruangan. Lalu ia mendengarnya. Suara dari balik dinding, bisikan, tawa kecil, dan suara tangisan lirih yang seakan berasal dari dalam rumah ini. Pagi menjelang dengan suasana yang masih tegang. Laura enggan keluar dari kamarnya, sementara Adrian dan Vina sama-sama merasa ada sesuatu yang salah dengan rumah ini. Setelah sarapan yang hambar karena semua masih diliputi ketakutan, Adrian memutuskan untuk mengecek rumah lebih teliti. Ia berjalan di sepanjang lorong yang tadi malam menjadi saksi ketakutan Laura. Tangannya menyentuh dinding kayu tua yang terasa lembab. Lalu ia mengetuknya. Tok, tok, kosong. Dinding ini tidak setebal yang seharusnya. Adrian mengerutkan kening. Nalurinya berkata ada sesuatu di balik tembok ini. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil palu dari garasi dan mulai menghantam dinding itu. Brak, debu berhamburan, plesteran tua runtuh, dan di baliknya sebuah ruangan tersembunyi. Lorong sempit itu berbau busuk, campuran antara kelembapan, tanah basah, dan sesuatu yang lebih mengerikan. Bau daging membusuk. Cahaya matahari yang masuk dari celah dinding memperlihatkan sesuatu di lantai. Coretan-coretan merah memenuhi dinding lorong itu. Tulisan dengan gaya kasar, seolah seseorang mencakar dinding menggunakan kuku atau benda tajam. Tolong aku. Mereka datang di malam hari. Jangan buka pintunya. Rumah ini milik mereka. Adrian merinding. Ia melangkah lebih dalam dan melihat sesuatu di ujung lorong. Sebuah pintu kayu tua dengan ukiran aneh. Jantungnya berdegup keras. Ia ragu, tapi dorongan untuk mengetahui lebih jauh terlalu besar. Tangannya meraih gagang pintu, dan sebelum ia bisa membukanya, ada sesuatu yang mengetuk dari dalam. Tok, tok, tok. Adrian terpaku. Ketukan itu pelan, tapi ritmenya jelas, seperti seseorang yang menunggu untuk dibukakan pintu. Tidak mungkin, bisiknya. Sebelum ia bisa mundur, pintu itu bergerak sedikit, hanya celah kecil, tapi cukup untuk membuat aroma busuk menyembur keluar. Adrian membekap hidung, menahan keinginan untuk muntah. Dari celah pintu, ada mata yang mengintip, hitam, kosong, dan berair. Pintu itu bergetar. Sesuatu di dalam berusaha keluar. Adrian mundur dengan napas memburu. Lalu tiba-tiba, tangan kurus dan membusuk menjulur dari celah pintu, mencakar-cakar udara, mencoba meraih sesuatu.
mencoba meraih Adrian. Dengan panik, Adrian melempar palu ke arah pintu dan berlari keluar dari lorong sempit itu. Ia menutup kembali dinding yang tadi ia dobrak. Jantungnya berdebar seakan ingin meledak. Saat ia berpaling ke belakang untuk terakhir kalinya, ia melihat cakar hitam keluar dari celah yang belum tertutup rapat. Dan suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat, lebih dalam. Kau seharusnya tidak membukanya. Sejak kejadian di lorong tersembunyi, Adrian tidak bisa tenang. Ia tahu rumah ini menyimpan rahasia mengerikan. Dan yang lebih buruk lagi, ia telah membangunkan sesuatu. Malam itu, Laura mulai menunjukkan perubahan aneh. Ia tidak berbicara, hanya duduk diam di ranjang dengan mata kosong. Saat Vina menyentuh baunya, Laura mendadak tersenyum. Senyum yang bukan miliknya. Kau sudah melihat mereka juga, kan? Bisiknya. Vina merinding. Laura, apa maksudmu? Laura perlahan menoleh ke ibunya. Matanya kini hitam pekat, tanpa bola mata. Mereka bilang, kita semua akan mati di sini. Kemudian, lampu kamar padam. Adrian terbangun tengah malam oleh suara langkah kaki. Bukan langkah biasa, tapi seperti sesuatu yang menyeret dirinya di lantai kayu. Ia menoleh ke samping. Vina masih tidur. Jadi, siapa yang berjalan di luar kamar? Dengan napas tertahan, ia bangkit dari ranjang dan mengintip keluar lorong. Lampu lorong berkedip-kedip. Di ujung, tepat di depan kamar Laura, berdiri sesosok bayangan. Tinggi, kurus, dan tubuhnya menghitam seperti terbakar. Kepalanya menunduk, wajahnya tidak terlihat. Adrian mundur perlahan, tapi lantai kayu berderit di bawah kakinya. Sosok itu langsung menoleh. Wajahnya menganga dengan rahang terlepas, mata kosong menatap langsung ke arah Adrian. Adrian membeku. Lalu, sosok itu berlari ke arahnya dengan kecepatan mengerikan. Adrian menjerit, menutup pintu sekuat tenaga, dan mengunci diri di dalam kamar. Di luar, terdengar suara cekal yang menyeret-nyeret di permukaan pintu. Suara bisikan kembali terdengar. Kau tidak boleh di sini. Rumah ini milik kamu. Keesokan harinya, Adrian tidak tahan lagi. Dia pergi ke kantor arsip kota untuk mencari tahu sejarah rumah itu. Apa yang ia temukan membuat darahnya membeku. Rumah itu dulunya milik seorang pria bernama Johan Wibowo, seorang dokter yang tinggal bersama istri dan 2 anaknya pada tahun 1952. Mereka tampak seperti keluarga biasa, sampai semuanya berubah menjadi tragedi. Tetangga melaporkan sering mendengar jeritan dari rumah itu. Anak-anak mereka menghilang satu persatu, tetapi tidak pernah ditemukan. Sampai akhirnya, istri Johan ditemukan, tergantung di loteng, dengan wajah yang sudah membusuk, seolah telah meninggal berbulan-bulan. Saat polisi masuk untuk menangkap Johan, mereka menemukan ruang tersembunyi di balik dinding, tempat di mana Johan menyiksa dan mengurung orang-orang yang diculiknya. Beberapa mayat ditemukan dalam kondisi termutilasi. Beberapa lainnya masih bernyawa, namun tak bisa berbicara lagi, seolah mereka telah melihat sesuatu yang lebih buruk dari kematian. Dan Johan, ia menghilang tanpa jejak. Namun, beberapa saksi bersumpah bahwa ia masih ada di dalam rumah itu, bersembunyi dalam kegelapan, menunggu penghuni baru untuk datang. Malam itu, teror semakin nyata. Laura mulai berbicara
mereka tidak pernah naik ke sana. Pukul 3 dini hari, pintu loteng terbuka sendiri. Dari celah kegelapan di atas, sesuatu merayap turun perlahan. Sebuah tangan kurus dengan kuku panjang mencakar-cakar tangga kayu, diikuti oleh suara napas berat dan bau busuk yang semakin menusuk. Adrian menggenggam tangan Vina erat. Mereka tahu mereka tidak sendirian lagi. Mereka harus keluar dari rumah ini sebelum rumah ini menelan mereka hidup-hidup. Adrian berusaha membangunkan Laura, tetapi putrinya tetap duduk di ranjang dengan tatapan kosong. Ia bergumam pelan, seperti berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. "Lau, kita harus pergi dari sini," desak Adrian. Laura menoleh perlahan. Matanya masih hitam pekat. "Tidak ada yang bisa pergi," katanya dengan suara bukan miliknya. "Mereka tidak akan membiarkan kita keluar." Tiba-tiba, udara di kamar berubah dingin. Pintu kamar tertutup sendiri dengan suara bruk yang menggema. Adrian meraih gagang pintu, tapi pintu itu tidak bisa dibuka. Di belakangnya, Vina menjerit. Laura kini berdiri di tengah kamar, melayang beberapa sentimeter dari lantai. Tangan dan kakinya menegang, tubuhnya tersentak-sentak seperti boneka yang dikendalikan sesuatu. Dan kemudian, ia menjerit dengan suara yang bukan miliknya. Telinga Adrian berdenging. Ruangan itu tiba-tiba menjadi gelap. Lalu, semuanya berubah. Saat Adrian membuka mata, ia bukan lagi di kamar Laura. Ia berdiri di dalam rumah yang sama, tapi di masa lalu. Suara tangisan terdengar dari balik dinding. Aroma busuk menguar di udara. Di sekelilingnya, cahaya temaram menerangi lorong yang kini terlihat lebih baru, tanpa retakan, tanpa debu. Adrian melangkah perlahan, tubuhnya gemetar. Di ujung lorong, seseorang berdiri membelakanginya. Seorang pria berbaju dokter dengan tangan bersimbah darah. Ia tengah menulis sesuatu di dinding dengan jari-jarinya yang berlumuran darah. Mereka semua harus mati. Adrian ingin mundur, tetapi lantai di bawahnya berubah menjadi daging yang basah dan bergerak. Dokter itu menoleh. Wajahnya hancur, matanya kosong, dan mulutnya menyeringai dengan senyum yang terlalu lebar. "Kau tidak boleh pergi." Tiba-tiba, sesuatu menarik Adrian kembali. Adrian terbangun di kamar Laura. Laura kini terbaring tak sadarkan diri di ranjang. Tubuhnya penuh luka cakaran. Di luar kamar, suara langkah kaki terdengar semakin banyak. Mereka tidak sendirian. Penghuni lama rumah ini telah bangkit. Adrian dan Vina saling berpandangan. Mereka harus keluar, sekarang juga. Dengan sekuat tenaga, Adrian menendang pintu kamar hingga terbuka. Lorong di luar kini dipenuhi bayangan-bayangan hitam yang melayang tanpa wajah. Di antara mereka, terdapat sosok tinggi dengan wajah hancur, Dr. Johan. Adrian menggenggam tangan Vina dan menggendong Laura. Mereka berlari menembus kegelapan lorong, menuju tangga. Tapi saat mereka hampir mencapai pintu keluar, pintu itu menghilang. Yang tersisa hanyalah dinding batu. Mereka terjebak. Dari belakang, suara Dr. Johan terdengar. "Kalian akan menjadi bagian dari rumah ini." Lalu semuanya berubah menjadi kegelapan pekat.